Halo, jumpa lagi bersama My Mentor. Hari ini kita akan membahas mengenai SWOT marketing. Apa itu SWOT dan apa manfaatnya di dalam dunia marketing? Ingin tahu lebih lanjut? Saksikan ya. Sebelum kita membahas lebih lanjut, mari kita pahami apa itu SWOT. SWOT merupakan sebuah istilah yang merupakan singkatan dari beberapa suku kata, yaitu S merupakan kekuatan atau strength, W adalah kelemahan atau weakness, O merupakan opportunity atau peluang, dan yang terakhir, T merupakan threat atau ancaman. Manfaat paling utama kenapa kita perlu mempelajari SWOT adalah SWOT merupakan alat bantu yang paling mudah dan yang paling murah untuk menentukan sebuah strategi dalam perusahaan. SWOT bisa dilakukan kapan saja dan sangat efektif dalam menentukan strategi perusahaan. Untuk lebih mudah memahami mengenai SWOT, kita akan membahas mengenai sebuah study case. Study case-nya adalah ada seorang pemilik bisnis yang memiliki ide untuk mendirikan rumah makan dengan konsep vegetarian, berbahan dasar olahan jamur, dan akan mendirikan rumah makan tersebut di daerah kawasan Bekasi. Dari study case ini kita akan mencoba mempelajari apa SWOT yang bisa diambil, sehingga pada akhirnya bisa menentukan strategi dari perusahaan ini. Pertama-tama kita akan mulai dari S, yaitu kekuatan atau strength. Ketika tadi kita berbicara mengenai rumah makan vegetarian dengan konsep jamur di daerah Bekasi, maka ada beberapa poin kekuatan yang bisa dipelajari. Yang pertama, menjadi pertama dan satu-satunya restoran di Bekasi dengan konsep jamur sebagai bahan dasar utama. Jadi kalau tadi kita lihat study case-nya ceritanya pembisnis tersebut merupakan seorang pionir, sehingga bisa saja ini menjadi kekuatan karena satu-satunya restoran yang menggunakan konsep jamur. Dan yang kedua tentunya ketika menggunakan jamur sebagai bahan dasar utama diharapkan bisa memiliki harga yang kompetitif. Namun tidak sampai di situ saja. Mari kita coba belajar apa itu weakness atau kelemahan yang dimiliki oleh restoran tersebut. Yang pertama kalau kita lihat tadi, dia menggunakan jamur sebagai bahan dasar utama, sehingga bisa saja variasi menu yang dimiliki tidak sebanyak pilihan dari kompetitor, karena keterbatasan bahan dasar yang digunakan. Dan yang kedua, kalau dilihat bahwa restoran ini adalah restoran pionir dan masih manual, maka otomatis masih menggunakan sistem yang masih manual, sehingga itu bisa saja menjadi kelemahan karena belum menggunakan teknologi yang terintegrasi. Berikutnya, ketika tadi rumah makan tersebut didirikan di daerah Bekasi, maka ada beberapa peluang yang bisa menjadi opportunity. Yang pertama, mungkin kita lihat saat ini gaya hidup masyarakat semakin menyukai membeli makanan dari luar rumah, yaitu kebutuhan peluang dari sosial dan budaya. Di mana kita lihat mungkin orang sekarang semakin sibuk dan tidak sempat untuk masak. Atau yang kedua, bisa dilihat juga bahwa ada peluang di mana kawasan Bekasi merupakan daerah yang saat ini masih terus mengalami perkembangan karena padat penduduk, sehingga bisa saja itu menjadi salah satu peluang sehingga rumah makan ini bisa berkembang dengan baik. Namun tidak sampai di situ saja, kita juga belajar mengenai threat atau ancaman. Ketika tadi restoran tersebut didirikan di daerah Bekasi dengan konsep rumah makan jamur, maka ancamannya tentu saja akan banyak restoran-restoran baru di daerah Bekasi, mengingat mungkin banyaknya semakin jumlah penduduk yang semakin padat atau kawasan yang semakin berkembang, tentunya akan terus muncul kompetitor yang baru. Atau yang kedua, ketika kita berbicara mengenai restoran, maka sangat mudah konsumen untuk menemukan produk pengganti. Setelah berhasil menentukan SWOT, maka langkah selanjutnya yang cukup penting adalah menentukan strategi perusahaan atau restoran ke depannya. Dalam study case tadi,
maka kita bisa menerapkan beberapa strategi. Yang pertama adalah strategi SO. Strategi SO merupakan strategi menggabungkan kekuatan dengan peluang. Misalkan saja tadi restoran tersebut kekuatannya adalah menggunakan bahan dasar jamur dan merupakan pionir di kawasan Bekasi. Sedangkan peluangnya adalah Bekasi merupakan kawasan yang cukup padat penduduk. Sehingga bisa digunakan strategi di mana bekerja sama dengan perkantoran atau perumahan sehingga harapannya akhirnya restoran tersebut mendapatkan konsumen-konsumen yang baru. Yang kedua adalah strategi WO, yaitu menggabungkan antara kelemahan dengan peluang. Kalau dilihat tadi kelemahannya salah satunya misalkan menu kurang variatif, sedangkan peluangnya adalah kawasan ini terus berkembang. Sehingga bisa diterapkan strategi di mana restoran ini menggunakan inovasi-inovasi baru sehingga akhirnya menghasilkan menu-menu baru yang tidak kalah saing dibandingkan menu-menu yang lain. Yang berikutnya adalah strategi ST, yaitu menggabungkan antara kekuatan dan ancaman. Misalkan saja dalam study case ini salah satu kekuatannya tadi adalah merupakan pionir. Sedangkan ancamannya adalah munculnya terus restoran yang baru. Sehingga strategi ST-nya bisa dilakukan adalah bagaimana akhirnya restoran ini mampu mengedukasi konsumen dan membuat loyalitas sehingga akhirnya konsumennya tidak lari kepada pesaing lain. Misalkan membuat loyalty program atau special price atau diskon dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah strategi WT. Strategi WT adalah strategi di mana menggabungkan antara kelemahan dengan ancaman. Misalkan saja study case-nya tadi restoran tersebut kelemahannya adalah menunya kurang variatif, sedangkan ancamannya adalah banyak restoran baru yang lain. Nah, bagaimana akhirnya bisa membuat menu-menu yang lain yang akhirnya restoran ini menjadi unik dan tetap berbeda, sehingga walaupun banyak pesaing yang lain, dia tidak kehilangan konsumennya. Demikian penjelasan mengenai SWOT hari ini. Terima kasih sudah menyaksikan My Mind Talk dan semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe ya.